Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul proposal proses produksi kopi dan kakao di Kebun Renteng, Desa Bangaran, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaraja Basrijo dengan NIM 241252413. Saya Aisyah Ramadhani Wijaya Putri dengan NIM 241252374. Saya Revitas Bintari dengan NIM 241252433. Saya Novelia Dwi Syarifah dengan NIM 241252422. Berikut video dari kami. Selamat menonton. Jember terkenal sebagai daerah penghasil kakao dan kopi Robusta. Hal ini dikukuhkan dengan adanya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atau PUSLIKOKA yang orang sekitar sering sebut Kebun Renteng. Kebun Renteng merupakan salah satu kebun penghasil kopi dan kakao. Kedua komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman. Letak Kebun Renteng yang berada di daerah tanah yang subur dan iklim yang sesuai menjadikan tempat yang ideal untuk membudidayakan kopi dan kakao. Kopi dan kakao tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Kakao sebagai bahan dasar dalam pembuatan coklat yang kita nikmati saat ini tentunya memiliki berbagai manfaat. Selain rasanya yang lezat, kakao juga dapat digunakan sebagai antioksidan dan banyak orang belum mengetahui bagaimana proses pembuatan coklat yang kita nikmati saat ini. Sementara itu, kopi juga memiliki proses produksi yang sangat menarik. Pelestarian kebun ini penting agar produksi tetap berlanjut, lingkungan terjaga, dan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Jadi bagaimana sih proses produksi kopi dan kakao di Kebun Renteng? Yuk kita simak video berikut ini. Di sini kopinya ada apa saja ya, Pak? Robusta dan Arabica. Dari atas sana ya dimasukkan, buah yang masih utuh itu dimasukkan, setelah itu diayak di sana ya, nanti bijinya di bawah, kulitnya tetap di atas. Setelah dari sini bijinya sudah bersih dari kulit, baru difermentasi di sana. Fungsi fermentasi itu untuk menciptakan cita rasa, aroma, dan warna. Yang semula warnanya ungu, selesai difermentasi ini warnanya jadi coklat. Itu ada lubang-lubangnya ya, jadi fungsi lubang-lubangnya itu supaya udara tetap keluar masuk, sehingga biji yang di tengah itu tidak busuk. Ini namanya mesin dryer, mesin pengering. Dipindahkan sampai kadar air kalau biji kakao itu 7,5%. Sana ada tungkunya, bahan bakarnya kita pakai kayu bakar. Untuk sortasi biji kakao, urutkan berdasarkan diameter size biji, yang kecil, yang besar kita besar. Fungsinya kenapa aku harus di-grade dulu? Karena pada saat nanti disangrai itu supaya matangnya merata. Setelah disangrai, bijinya langsung dikupas, dipisahkan dengan kulit arinya. Biji kakao ini ya, dikupas, nanti kulit arinya itu seperti ini. Nah, ini bisa untuk pakan ternak nanti. Nah, nanti baru di pasta di sini. Pasta ini digiling supaya keluar minyaknya. Jadi tanpa dikasih minyak dia sudah mengandung bimbo. Kurang lebih 30%. Jadi untuk membuat permen coklat dari pasta ini dimasukkan ke mesin ball mill sana. Nah, nanti di sana ditambahkan gula, susu bubuk dan bahan yang lainnya. Baru dicetak jadi permen coklat. Nah, ini mesin pengempas. Jadi habis dipasta dipisahkan lemak dan bungkilnya. Jadi lemaknya itu bahan dasar untuk membuat coklat putih atau white coklat. Ini ampas ya, atau bungkil, kita nyebutnya bungkil. Jadi bungkilnya ini kita hancurkan, kita haluskan, nanti jadi bubuk coklat. Bungkilnya itu, nah itu yang sudah dihancurkan, nanti itu kan masih belum halus. Hancurkan dulu, baru nanti diayak supaya halus. Setelah diayak halus, baru nanti disangrai lagi. Sangrai selama 15 menit suhunya 90 derajat. Jadi di sini ada 3 in 1 ya. 3 in 1 itu gula, susu bubuk dan bubuk coklat. Nanti di sana ruang pencampurannya. Mesin blending itu mesin pencampur. Dalamnya itu gula, susu bubuk dan bubuk coklat. Baru nanti di packing pakai mesin roll otomatis itu. Hasilnya seperti ini.
ya. Kalau cara pengolahan pas cuaca buruk itu gimana? Pas Beda apa cuaca sama? buruk, kalau pas Beda. pengeringan Iya, apa prosesnya beda apa sama sama aja? saja. Tidak mengenai cuaca. Kalau di pengeringan sana ada cuaca ya, kita pakai mesin yang di sana itu, mesin pengeringan dryer itu kan khusus untuk musim hujan. Nanti kalau nggak musim hujan nggak usah pakai itu. Biasanya pakai rumah kaca, di sana ada rumah kaca di pojok sana tapi tidak bisa dilihat. Jadi di sana juga pengeringan, pakai rumah kaca kayak greenhouse gitu. Itu kan pas pencetakan, misalnya ada bentuknya yang nggak sesuai itu diapain? Apa diolah lagi apa? Dilelehkan lagi bisa. Dilelehkan lagi? Iya. Biasanya butuh waktu berapa lama dari panen sampai hasil jadi? Kalau dari panen sampai jadi itu kurang lebih waktunya 7 sampai 8 hari. Ya, karena dari fermentasi aja kan 4 hari. Iya. Nah, pengeringan kalau pas bagus ya bisa 5 harian. Ya. Belum di sini. Kalau yang di sini ini sehari semalam sudah bisa jadi karena di ball mill di sana 16 jam. Makanya harganya agak mahal. Bisa, di fermentasi juga bisa. Nanti rasanya cuma pahit gitu aja, tidak asam. Sebenarnya coklat itu rasanya asam, tidak pahit. Nah itu buat ditambah pengawet juga. Di sini tidak pakai pengawet. Ini expirednya 1 tahun. Murni coklat, karena kan kalau coklatnya puslit itu ditaruh di suhu luar gini, dia akan meleleh. Kalau di sini itu apa? Misal kayak pemanenannya gitu ya, itu pakai jasa dari masyarakat sekitar atau enggak? Kalau pemanenannya itu ada sendiri yang di kebun, ada yang kerja di kebun. Jadi kita kan dibagi 3. Perkebunan ada di pabrik sama perkantoran di depan, konsentrasi depan. Nah ini yang di tengah, ini pengolahannya. Jadi beda-beda sudah, orangnya beda. Dan ada 2 jenis kopi, Robusta dan Arabica. Robusta itu di tataran rendah, Arabica di tataran tinggi, 1000 meter ke atas. Makanya kan asam. Ini mesin sangrainya itu sama seperti punya kakao tadi, cuma beda suhu dan waktu. Kalau suhunya itu 180 derajat, waktunya 15 menit. Silo ini bukan nama daerah loh ya. Silo. Silo ini nama alatnya ya. Jadi kopi yang masih green bean yang belum disangrai itu disimpan di siloin supaya aromanya, rasanya tetap terjaga. Simple. Jadi habis disangrai nanti di grinder, selesai. Tinggal di packing di sana. Gitu. Kalau kopi. Tapi ini ada alur untuk kopi instan ya. Ini pelarut untuk kopi instan. Jadi bubuk kopi sama air mendidih dilarutkan dulu selama 1 jam, baru nanti disaring. Ini penyaringannya, diambil airnya. Nah, airnya nanti ditambahkan gula, dikristalisasi di sebelah sana itu, di alat yang bulan itu. Jadi setelah padat itu dihaluskan lagi, nanti jadi kopi instan, kopi tanpa ampas. Itu sudah manis, sudah ada gulanya. Biasanya itu ditambahkan ekstrak jahe dan ekstrak ginseng. Ditaruh dulu jahe atau ginsengnya, baru nanti dipres, diambil airnya. Nah, baru nanti ditambahkan gula juga, dikristalisasi. Nanti kalau sudah sama-sama halus, itu baru dicampur. Campurnya di sebelah sana, Bang. Itu kopi instan. Untuk produk yang dihasilkan di Puslit ini apa pernah dipasarkan di luar? Kalau produk kopi masih belum. Kalau coklat sudah iya. Permen coklat itu ke Australia, Italia, sama Jepang. Kalau yang itu diapain, Mas? Itu disortasi. Dari Disortasi itu diambil biji yang beda warna, catat fisik. Dia beda warna, terus pecah. Terus yang kecil itu kan ada size-nya itu ya, yang kecil. Itu sama dengan di grade, tapi grade-nya manual. Nggak bisa pakai mesin. Bisa pakai mesin tapi harus pakai sensor. Terus kalau yang kecil-kecil itu dikemanain, Mas? Kalau yang kecil-kecil itu sama, kita proses juga, namanya menjadi kopi standar namanya. Jadi habis dikristalisasi itu kan mesti kasar ya, di galmi di sini dihaluskan. Setelah halus baru di packing pakai mesin pengemas otomatis itu. 1 saset isinya
beratnya 30 gram. Biasanya di labelnya itu ada warna. Kalau yang hijau itu di situ ada stiker hijau itu Arabica. Kalau yang biru itu Excellent. Excellent itu perpaduan Arabica dan Robusta. Sampai akhir tadi, tapi bikin sendiri sih. Kita juga jual alatnya. Kopi yang merah-merah itu, Iya. dimakan terus di perut luwak itu kurang lebih waktunya 24 jam. Baru keluar, nanti dicuci, itu kan masih ada kulitnya. Iya. Nah, kulitnya kita kupas pakai mesin haler di belakang tadi itu. Baru nanti dikeringkan. Habis dicuci dikeringkan dulu, baru dikupas. Berarti di Bondowoso juga ada puslit. Ada. Tapi Di- cuman khusus kopi luwak. Kopi bukan, khusus kopi aja. Kopi aja. Iya. Di daerah mana, Mas? Di Andomsari. Ada kopi luwaknya. Kalau di sini nggak ada. Di sana khusus Arabica. Kalau di sini kan Robusta di dataran rendah. Nah, kopi yang biasanya kamu nikmati setiap pagi ternyata bisa diolah menjadi sabun juga loh. Ampas kopinya yang biasanya dibuat ternyata kaya manfaat. Kandungan antioksidannya sangat bagus buat kulit. Salah satu inovasi menarik dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao atau yang sering kita sebut Puslit Kakao adalah es krim berbahan dasar kakao. Produk ini membuktikan bahwa kakao tidak hanya bisa diolah menjadi coklat, tapi juga menjadi dessert modern yang segar dan digemari banyak orang. Berbagai produk olahan kakao yang diproduksi di pabrik ini dapat langsung dibeli oleh pengunjung melalui market yang disediakan di area penelitian, sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk asli dengan kualitas yang terbaik. Gambar-gambar ini bukan sekedar hiasan dinding, melainkan rekaman visual dari sejarah panjang dan transformasi kopi di Indonesia. Ia menjadi pengingat akan kerja keras para petani, peneliti, dan inovator yang terus menjaga serta mengembangkan kekayaan kopi Nusantara dari masa ke masa.